Selamat malam, sahabat GPIB, sahabat Naikol yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Rocky Samuel Karinda, Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea, Cilacap, bersyukur bisa berjumpa melalui program Naikol GPIB. Saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita hayati sebelum kita beristirahat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 10 sampai dengan 19. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih waktu yang baik, waktu yang indah di malam ini. Seharian ini kami bekerja, tubuh kami lemah. Banyak berkat yang sudah Tuhan berikan supaya kami tetap dalam keadaan tubuh yang baik dan prima. Kami bersyukur ada makanan dan minuman. Kami bersyukur ada orang-orang yang menolong dan membantu kami. Kami bersyukur bahwa tugas-tugas yang kami kerjakan selalu diberkati Tuhan. Dan di malam ini ya Bapa, sebelum kami beristirahat, melalui Roh Kudus-Mu beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12 menyatakan demikian bagi kita. Masih dalam perikop kesia-siaan kekayaan. Ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyang orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di malam ini bacaan kita berbicara tentang orang yang bekerja. Dan orang yang bekerja itu adalah orang yang bertugas melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut bahasa aslinya, bahwa arti kata bekerja yang dipakai dalam tulisan pengkhotbah ini, yaitu aubat atau abad dalam bahasa Ibrani, tidak hanya berarti bekerja, tetapi juga berarti seseorang yang menjadikan dirinya bekerja melayani orang lain, atau melakukan pekerjaan, satu kerja atau upaya yang berguna bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja orang ini dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, menggunakan segala macam pikiran, tenaga, dan kekuatan yang ia miliki agar tanggung jawab itu bisa berhasil dan dikerjakan dengan baik sampai selesai. Upaya yang menguras tenaga inilah membuat tubuhnya letih, Bapak, Ibu, dan ketika dia beristirahat, dia mendapatkan pemulihan yang baru. Dia bisa bertidur dengan nyenyak, dia bisa beristirahat dengan baik, dan tentu saja seperti yang tertulis dalam bacaan kita, dia tertidur dengan sangat lelap, sehingga istirahatnya menjadi istirahat yang sangat positif atau efisien. Ketika bangun, tubuhnya kembali segar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja jika di malam ini kita akan beristirahat, marilah kita bersyukur bahwa apa yang kita lakukan ternyata bukan untuk diri kita sendiri, dan itu untuk orang lain. Dan jika itu telah kita kerjakan, tubuh kita perlu istirahat. Kadangkala mungkin melewati waktu malam, sehingga waktu kerja kita berlebihan dan kita menjadi letih. Tetapi mari kita ingat, beristirahat itu penting. Dan jika orang yang bekerja, dia beristirahat, maka istirahatnya menjadi istirahat yang baik untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan di esok hari. Di saat ini kita diberikan tips oleh Tuhan
bahwa untuk dapatkan istirahat yang terbaik, kita harus bekerja. Dan bukan hanya bekerja bagi diri sendiri, tetapi juga bekerja untuk melayani orang lain dan menyediakan tenaga kita, hidup kita, bagi kepentingan orang lain yang mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan. Jika beberapa hari mungkin kita susah tidur, marilah kita bisa berpikir, apakah yang saya kerjakan hanya untuk diri sendiri? Apakah yang saya kerjakan untuk kepentingan dan ego saya sendiri? Apakah yang saya kerjakan tujuannya adalah agar hidup saya sendiri yang menjadi baik, yang terpelihara, terjaga, dan sukses? Tetapi ternyata di malam ini ada satu kesuksesan supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan memberitahu bahwa ketika kita bekerja, kita tidak bekerja hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bekerja bagi orang lain. Itulah contoh apa yang telah dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa dalam kehidupan manusia, tetapi Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Kita juga bisa melakukan hal yang serupa, yaitu dengan bekerja bagi orang lain. Di Perjanjian Baru dengan cara yang berbeda, Matius 7 ayat 12, Yesus juga mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, dan banyak orang dengan mengatakan demikian. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya adalah, Bapak Ibu yang bekerja dengan baik, Anda tidak akan menghasilkan musuh, tetapi Anda akan menghasilkan orang-orang yang bersahabat. Anda akan menghasilkan dari kerja Anda dan kerja kita semua hasil yang terbaik agar kehidupan itu terpelihara, agar manusia mengalami yang namanya kasih, tidak egois. Disinilah yang juga membuat orang bisa tidur nyenyak. Karena ketika dia tidur dengan apa yang sudah dia kerjakan bagi orang lain, maka dia tidak takut bahwa ada musuh-musuhnya yang akan mengganggu kehidupannya. Melainkan ketika dia tidur, dia tahu ada begitu banyak orang yang akan selalu hadir mendampingi, menolong, dan juga menyertai dia dalam kehidupannya. Bekerja untuk orang lain ternyata adalah juga untuk memelihara hidup kita sendiri. Dan ketika orang bisa menyadari hal itu, maka tidurnya akan semakin nyenyak dan lelap. Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat malam, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB, sahabat Naikol, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Malam ini kami akan beristirahat. Esok pagi kami bangun sesuai dengan firman-Mu. Engkau telah menyediakan segala sesuatu sehingga kami bisa melakukan tugas aktivitas pekerjaan kami dengan baik. Kami juga ingat saudara-saudara kami, mereka yang melayani di pos-pos Pelkes juga Tuhan berkati. Mereka bekerja untuk mendampingi, membangun iman jemaat-jemaat yang ada di pos. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga berkati, kami yakin dan percaya apa yang mereka kerjakan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka tidak bekerja sendiri, tetapi akan banyak orang yang akan saling menopang dan akan saling mendukung setiap pelayanan. Terima kasih ya Bapak, dan di hari ini juga ya Bapak, kami bersyukur ada begitu banyak pekerjaan kami yang sudah Tuhan sertai dan berkati, sehingga berhasil dengan baik. Jika belum berhasil hari ini, belum terkerjakan dengan sempurna, kami mohon esok hari, kasih Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih ya Bapak, segala keberadaan kami di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dan kami berdoa, Tuhan juga berkati seluruh pelayanan GPIB, dari Majelis Sinode, mupel-mupel, dan juga jemaat-jemaat, para pendeta, para presbiter, penatua, dan diaken, komisi-komisi, dan juga panitia-panitia, dan berbagai kebutuhan pelayanan lainnya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan Tuhan di malam ini, renungan firman Tuhan di malam ini.
Selamat beristirahat, selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB, sahabat Naikom. Selamat malam.